Halo Winners, pada video sebelumnya sudah diceritakan perjuangan Cadalgon untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa jatuhnya pesawat yang telah merenggut nyawa keponakannya itu telah direncanakan. Kecelakaan ini memiliki hubungan dengan persaingan antar perusahaan yang sedang meluncurkan pesawat tempur baru mereka. Hingga Jessica, salah satu presidir perusahaan John & Mark, mengambil segala cara agar dapat menghilangkan nyawa Cadalgon. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Setelah mengalami insiden kecelakaan tersebut, Cadalgon dan Park Kwang-dok pergi mengunjungi acara yang diadakan Jessica. Di sana banyak sekali wartawan yang sedang meliput kegiatan tersebut. Cadalgon pun memanfaatkan keadaan untuk memberitahu media mengenai keterlibatan John & Mark dan peristiwa jatuhnya pesawat karena adanya seorang teroris. Jessica tidak akan tinggal diam. Ia memerintah salah satu anggota BIN yang diam-diam berada di pihaknya untuk menyuruh direktur utama menghentikan penyelidikan. Saat Goheri ingin mengambil flashdisk penyimpanan video rekaman Chahon, ternyata flashdisk itu telah terkena virus. Hal itu jelas saja disengaja dan ada orang yang merusak barang bukti. Cadalgon yang mendengar kalau BIN tak akan melanjutkan penyelidikan kasus ini, ia sangat kecewa. Bagaimana mungkin mereka yang harusnya melayani rakyat malah berpaling dan menutup semua kebenaran? Cadalgon amat sangat kecewa. Ia merasa bersalah karena tak bisa membela dan mengungkap kematian keponakannya itu. Begitupun dengan Goheri, yang merasa gagal dalam pekerjaan dan tak bisa melakukan apapun untuk mengungkap kebenaran. Pagi itu, Goheri mendengar berita kalau presiden akan mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk membicarakan kompensasi yang akan mereka terima. Ini peluang bagi Cadalgon untuk datang dan membongkar semua rahasia di depan presiden. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang datang ke tempat Cadalgon. Ia mengira kalau itu adalah Goheri. Namun ternyata itu Lily yang sedang berpura-pura untuk mengantarkan makanan. Cadalgon tak sempat lagi melawan karena obat bius itu terlalu kuat. Goheri yang tiba di apartemen rasa heran dengan kondisi kamar Cadalgon. Saat itulah ia menyadari kalau Cadalgon telah diculik menggunakan ambulan saat ia berpapasan di depan. Mereka akan menyuntikkan racun, namun untungnya Goheri terus menghalangi mobil mereka. Hal itu membuat Cadalgon terbangun dari biusnya dan melawan semua orang yang ada di dalam mobil, hingga mereka mengalami kecelakaan. Untuk kesekian kalinya, Lily gagal dalam membunuh Cadalgon. Ia pun masuk bersama Goheri menuju Gedung Putih. Cadalgon akan berusaha masuk mengikuti pertemuan yang diadakan presiden. Namun sayangnya, namanya sengaja tak dimasukkan, walaupun ia salah satu keluarga korban. Cadalgon pun berpura-pura ikut rombongan lain dan berusaha masuk secara diam-diam ke acara pertemuan. Ia melawan semua penjaga agar dapat masuk ke tempat kediaman presiden. Acara sudah hampir dimulai. Di dalam, banyak sekali media yang sedang meliput pertemuan tersebut. Namun Cadalgon terus berusaha melewati tembok besar dan melawan semua penjaga agar dapat bertemu dengan presiden. Untungnya saat Cadalgon tertangkap, hal itu bersamaan dengan masuknya wakil presiden ke dalam. Akhirnya, Cadalgon berhasil masuk ke dalam pertemuan. Presiden juga menyambutnya dengan hangat. Namun tanpa basa-basi, Cadalgon langsung mengatakan kalau pesawat itu jatuh karena telah disabotase. Pilot bersama seorang teroris bekerja sama untuk menjatuhkan pesawat dan mereka mendapatkan imbalan yang sangat besar. Cadalgon juga memberitahu rekaman pembicaraan antara Goheri dan salah satu anggota BIN mengenai hilangnya video flashdisk dan pemberhentian penyelidikan yang diperintahkan oleh Direktur Umum BIN. Saat itulah semua terbongkar kalau istri dari pilot yang bernama Oh Sang-mi menyembunyikan suaminya yang masih hidup dan berpura-pura bersedih agar ia dapat menerima uang asuransi serta kompensasi yang sangat besar. Berita itu menggemparkan Korea. Jessica amat sangat khawatir melihat kegentingan tersebut. Terjadi kekacauan antara presiden dengan pemimpin BIN karena tak becus menutupi kasus ini. Seluruh masyarakat sudah tahu, mau tak mau, BIN dan pemerintah harus menyelidiki kasus tersebut sampai tuntas. Jessica pun merekrut gangster lain untuk dapat membunuh Cadalgon.
Lily yang mendengar itu sangat geram karena posisinya digantikan oleh orang lain. Gangster itu bernama Shadow. Mereka adalah mantan anggota khusus yang berkhianat kepada Korea Utara dan memilih menjadi mata-mata BIN. Ternyata selama ini yang menjadi pengkhianat di BIN adalah Min Jae-sik, kepala bagian yang menaungi divisi Goheri. Ialah yang telah merekrut Shadow untuk dapat membantu Jessica. Cha Dal-gon telah dipindahkan ke rumah aman sesuai dengan prosedur penyelidikan. Hal itu dilakukan untuk menjamin nyawa saksi tetap aman. Pemimpin dari gangster Shadow itu bernama Kim Do-soo. Ia mengutus kakaknya untuk membunuh Cha Dal-gon. Mereka sangat percaya diri dan tak harus membawa banyak anak buah. Cukup sang kakak saja yang diutus untuk membunuhnya. Para penjaga rumah aman tak sadarkan diri karena mereka baru saja memakan mie yang ternyata di dalamnya terdapat obat bius. Hanya Cha Dal-gon yang tak memakan mie tersebut. Dengan mudah pembunuh itu masuk menerobos ke kamar Cha Dal-gon. Untungnya Cha Dal-gon sadar dan mengetahui kalau adanya penyusup yang masuk. Goheri tak terlalu banyak memakan mie. Ia satu-satunya yang sadar dari bius itu. Goheri sangat khawatir karena telah membunuh seseorang. Dal-gon pun mengambil ponsel sang pembunuh itu dan menelpon siapa orang yang menyuruhnya. Saat itu juga Goheri menyadari kalau itu adalah Min Jae-sik, kepala bagian divisinya sendiri. Akhirnya mereka menyusun rencana untuk mengirimkan laporan palsu bahwa Cha Dal-gon telah mati, untuk mengelabui Jessica dan semua pihaknya. Scene beralih di ruang interogasi BIN. Oh Sang-mi tak mengatakan apapun selama penyelidikan. Namun anehnya, saat Taewong menanyakan percakapan di telepon sebelum penerbangan, ia mengakui kalau mereka sedang bertelepon dengan sang suami menggunakan bahasa Spanyol. Karena Oh Sang-mi pun dapat berbahasa Spanyol, itulah yang membuatnya dapat terbebas dari interogasi tersebut. Namun, mereka telah memasukkan penyadap suara di ponsel Oh Sang-mi. Perempuan itu dengan pintarnya berpura-pura berkeliling kota untuk menghindari mata-mata. Hingga akhirnya, ia menuju sebuah gereja untuk mengambil ponsel satu kali pakai dan menelpon suaminya yang sedang bersembunyi. Saat itu juga para anggota BIN merekam percakapan Oh Sang-mi dan suaminya. Hal itu menjadi bukti nyata mereka untuk menangkap perempuan itu. Taewong bersama teman-temannya dengan cepat meringkus Oh Sang-mi di gereja itu, serta membawa barang bukti ponsel yang dipakainya dan membawanya ke kantor BIN. Namun saat di perjalanan menuju kantor, mobil yang mereka tumpangi malah tertabrak oleh truk di persimpangan jalan. Ternyata anggota Shadow sengaja menabrak mobil itu untuk dapat menangkap Oh Sang-mi. Di perjalanan, Do-soo melihat Cha Dal-gon sedang berada dengan ketua Kang Jo-chol. Seharusnya Cha Dal-gon sudah mati dibunuh kakaknya. Namun ternyata dugaannya benar saat menelpon ponsel milik sang kakak yang diangkat oleh Cha Dal-gon. Dendamnya kepada Cha Dal-gon semakin besar karena telah membunuh kakak kesayangannya. Sedangkan Goheri, ia sedang mencari keberadaan Min Jae-sik yang telah berkhianat dan membuat kecelakaan rekan-rekannya hanya untuk menculik Oh Sang-mi. Goheri mencoba menerobos klub karaoke tempat Min Jae-sik dan Direktur Umum BIN sedang bersenang-senang. Goheri pun mengacungkan senjatanya kepada Min Jae-sik dan membongkar semua kebusukannya. Namun sayangnya Min Jae-sik dapat melarikan diri. Saat mengetahui keadaan rekannya, Goheri sangat khawatir. Laki-laki itu bernama Ki Taewong, seseorang yang sudah lama Goheri sukai, walaupun Taewong seringkali bersikap dingin kepadanya. Cha Dal-gon yang melihat tingkah Goheri sedang menangisi laki-laki itu membuatnya sedikit gelisah dan heran dengan perasaannya sendiri. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pulang. Namun Goheri malah mengunjunginya di rumah untuk mengajaknya makan bersama. Hingga akhirnya mereka pun minum dan saling bertukar cerita. Keesokan harinya, Goheri tertidur di kamar Cha Dal-gon. Ia tak bisa pulang karena malam terlalu banyak minum. Hal itu membuat mereka berdua terlihat canggung seperti telah terjadi sesuatu di antara mereka. Protes dan unjuk rasa dari berbagai pihak terus memojokkan presiden agar dapat menyelesaikan serta mengusut tuntas kasus ini.
Oleh karena itu, Presiden harus mendanai dan membentuk tim khusus dari BIN untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim khusus itu dipimpin oleh Kang Jocul bersama anggota kepercayaannya, Goheri serta Taewong yang baru saja sembuh dari kecelakaan. Mereka pun diutus untuk pergi ke Maroko dan mencari keberadaan Kim Woo-gi secara langsung. Taewong awalnya menolak untuk mengajak Goheri bergabung dengan timnya. Namun, karena ia pernah bertugas di Maroko, Goheri pun harus ikut tim tersebut. Di perjalanan menuju Maroko, Goheri melihat kalau Cha Dal-gon juga berada di satu pesawat yang sama dengan mereka dan mengikuti mereka secara diam-diam ke Maroko. Goheri terkejut saat melihat tingkah nekat Dal-gon yang mengikuti mereka. Namun, Dal-gon berjanji hanya akan membuntuti dari kejauhan dan membantu mereka mencari Kim Woo-gi. Sesampainya di Maroko, Goheri dan Taewong pergi untuk meminta kerjasama bersama kepolisian Maroko dan mencari salah satu buronan Korea yang bersembunyi di Maroko. Namun polisi di sana menolak kerjasama tersebut. Mereka hanya akan mengizinkan untuk bergerak sendiri. Ternyata pihak kepolisian Maroko juga telah dikuasai oleh Jessica. Entah rahasia dan imbalan apa yang menjadi jaminan sehingga pihak kepolisian sangat takut dengan perkataan Jessica. Mereka pun secara diam-diam juga mencari Kim Woo-gi dan jangan sampai diketahui oleh pihak BIN. Karena setelah mereka menemukan pilot itu, kepolisian Maroko akan langsung membunuhnya. Di lain tempat, Kim Woo-gi terlihat sangat kacau. Ia mengalami ketakutan dan harus terus bersembunyi. Ia juga memakai narkoba untuk dapat menenangkan diri. Kim Taewong menyuruh anggotanya untuk mencari rumah yang memiliki tumpukan botol air mineral, karena semua pendatang di daerah tersebut tidak akan bisa meminum air asli dari sana. Hanya itu kunci satu-satunya untuk mendapatkan keberadaan Kim Woo-gi. Namun Goheri sangat kesal karena ia tak diberi tugas apapun oleh Taewong. Hal itu dilakukan Taewong karena ia tak ingin kalau Goheri mengalami bahaya. Suatu ketika, Goheri pun bertemu dengan Cha Dal-gon. Ia menceritakan semua peluang dan ciri-ciri tempat yang berkemungkinan ditinggali oleh Kim Woo-gi. Karena Goheri tak mendapatkan tugas khusus, ia pun sepakat untuk bekerja sama dengan Cha Dal-gon dalam memburu Kim Woo-gi. Mereka pun memulai dengan mengawasi setiap balkon yang di dalamnya ditinggali oleh pria yang mencurigakan. Namun, mereka berdua harus tetap berhati-hati agar tak diketahui oleh Taewong dan temannya. Saat itu, Goheri harus cepat mengantarkan makanan, hingga ia harus meninggalkan Cha Dal-gon seorang diri. Ternyata kamera drone milik para BIN berhasil menangkap gerak-gerik Cha Dal-gon yang sedang melompati gedung. Di saat yang bersamaan, para polisi Maroko berhasil menemukan keberadaan Kim Woo-gi dan dalam perjalanan menuju tempat tinggalnya. Akhirnya Cha Dal-gon berhasil menemukan salah satu balkon yang dipenuhi oleh botol bekas air mineral. Ia sangat yakin kalau di sana tempat tinggal Kim Woo-gi. Cha Dal-gon tak bisa membendung perasaan marahnya saat melihat Kim Woo-gi, hingga mereka pun saling berkelahi. Untungnya Cha Dal-gon menemukan Kim Woo-gi terlebih dahulu, walaupun ia harus ditahan di kepolisian sementara waktu. Paling tidak, kepolisian tak dapat membunuhnya begitu saja. Goheri amat sangat senang saat mendengar Dal-gon berhasil menangkap pria itu. Ia pun datang mengunjungi Dal-gon untuk menyampaikan perasaannya dan berkata agar tak khawatir karena ia akan segera dibebaskan. Jessica tak akan diam saja melihat keberhasilan BIN dalam menangkap Kim Woo-gi. Ia akan membalikkan situasi agar dapat menggagalkan keadaan Kim Woo-gi ke Korea. Lily bersama dengan Shadow diutus Jessica untuk saling bekerja sama dalam membunuh Cha Dal-gon dan Kim Woo-gi. Ia menemui salah satu kepala kepolisian Maroko untuk menyusun rencana. Walaupun Lily merasa sangat terhina karena harus dibantu oleh anggota gangster tersebut. Siang itu, pihak BIN bersama dengan Cha Dal-gon sedang mewawancarai Kim Woo-gi untuk menanyakan siapa orang yang merencanakan jatuhnya pesawat tersebut. Namun Kim Woo-gi berpura-pura seperti orang bingung. Ia tak akan begitu saja mengatakan siapa orang di balik ini semua. Namun, tak sengaja ia menyebutkan nama Jerome, pria teroris yang bekerja sama dalam aksi sabotase itu. Setelah itu, Kim Woo-gi mengalami serangan panik karena ia telah menjadi pecandu narkoba dan harus segera meminum obat penenang. Saat itu juga sedikit demi sedikit mulai terbongkar bahwa seseorang bernama Michael
juga bekerja sama dengan Jerome untuk membantunya dalam menjatuhkan pesawat. Tibalah hari di mana pihak BIN dan anggota lainnya akan pulang menuju bandara dan membawa Kim Woo-gi kembali ke Korea. Namun, tentu saja terdapat mata-mata yang sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Para polisi membuat jalur khusus agar para rombongan dapat masuk ke jalan yang telah ditentukan oleh mereka. Sepertinya, jalan menuju bandara yang direkomendasikan kepada para polisi itu hanya dapat dilewati oleh para anggota BIN yang membawa Kim Woo-gi. Karena Cha Dal-gon dan Go Hae-ri menaiki mobil taksi yang berbeda, anehnya tak boleh melewati jalan tersebut. Ternyata itu semua rencana yang telah disusun oleh Lily dan para gangster Shadow untuk menjebak mereka. Saat itu Taewong sadar kalau mereka sedang terkepung. Satu mobil rombongan BIN telah dilempari bom sehingga mereka langsung terbakar saat itu juga. Tembakan demi tembakan terus diarahkan ke mobil Taewong dan rekan-rekannya. Suara tembakan terdengar Cha Dal-gon dan Go Hae-ri di persimpangan jalan. Mereka pun bergegas menerobos para polisi yang terus menghalanginya. Akhirnya mereka dapat melarikan diri dari tempat tersebut, walaupun Kim Woo-gi terkena tembakan di bagian kaki. Cha Dal-gon bersama dengan beberapa anggota yang tersisa harus cepat membawa Kim Woo-gi menuju kedutaan Korea. Karena hanya disitulah tempat paling aman di mana para pembunuh itu tidak bisa masuk menyerang. Sesampainya di kedutaan, mereka langsung melakukan operasi secara mendadak dengan alat seadanya dan tanpa bantuan medis. Mereka hanya mengandalkan telepon dari seorang dokter untuk memberikan arahan. Untungnya Taewong yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam membedah, memberanikan dirinya untuk melakukan operasi mengambil peluru yang masih tertanam di kaki Kim Woo-gi. Akhirnya operasi pun selesai dan peluru berhasil dikeluarkan. Tiba-tiba, Kim Woo-gi mengalami kejang-kejang karena terjadi pendarahan di dalam otaknya. Mereka harus tetap mempertahankan nyawa Kim Woo-gi untuk tetap hidup karena hanya dia satu-satunya saksi kunci kecelakaan tersebut. Cha Dal-gon pun memaksakan agar dapat mendonorkan darahnya kepada Kim Woo-gi karena mereka memiliki golongan darah yang sama. Apakah mereka semua berhasil untuk pulang dengan selamat kembali ke Korea? Temukan jawabannya pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.